Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilia, NIM 119230015 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul, NIM 119210019, Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Gina Amalia Nahda, NIM 119190034 dari Prodi Teknik Industri. Nama saya Fadlan Amin, NIM 119120063 dari Prodi Teknik Geofisika. Hai guys, kenalin nama gue Yola Sugita, NIM 119410044 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Eki Surantagana Ginting, NIM 119170013 dari Prodi Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Inframerah ataupun infrared pertama kali ditemukan oleh Sir William Herschel, seorang astronom dari kerajaan Inggris, saat mencari bahan optis untuk penyaring gambar pada teleskop tata surya. Inframerah sendiri merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik, sehingga dalam proses perampatannya, inframerah tidak memerlukan medium. Panjang gelombang dari inframerah sendiri lebih panjang daripada cahaya tampak ataupun visible light, yaitu antara 700 nanometer dan 1 mm. Dengan panjang gelombang seperti ini, cahaya inframerah tidak dapat terlihat oleh mata. Sehingga untuk dapat melihat cahaya inframerah harus menggunakan alat bernama spektroskop. Walaupun tidak dapat terlihat oleh mata, radiasi panas dari cahaya inframerah masih dapat dirasakan. Cahaya inframerah sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, cahaya inframerah dekat yang memiliki panjang gelombang 0,78 mikrometer sampai dengan 1,4 mikrometer. Yang kedua, inframerah menengah memiliki panjang gelombang 1,4 mikrometer sampai dengan 3 mikrometer. Yang ketiga, inframerah jauh memiliki panjang gelombang 3 mikrometer sampai dengan 1000 mikrometer. Ketiga jenis gelombang inframerah ini memiliki pemanfaatan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Misalnya, inframerah jauh yang dimanfaatkan dalam alat-alat kesehatan. Inframerah menengah digunakan dalam pembuatan sensor seperti sensor alarm dan lain-lain. Dan untuk pemanfaatan inframerah dekat dalam alat penglihatan malam atau night vision ataupun night scope. Infrared atau sinar inframerah ini tentunya memiliki sifat ataupun kriteria yang menunjukkan karakteristik dari sinar tersebut dan pembeda dari cahaya lainnya. Cahaya infrared ini tidak dapat dilihat oleh manusia karena memiliki panjang gelombang antara 102 nanometer sampai 106 nanometer. Sedangkan mata hanya dapat mendeteksi panjang gelombang dari 400 sampai 700 nanometer. Meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang 380 sampai 780 nanometer. Karena itu, manusia tidak dapat melihat sinar infrared karena perbedaan panjang gelombang yang ditangkap mata dan panjang gelombang yang dikeluarkan oleh inframerah tersebut berbeda. Selain tidak dapat dilihat oleh manusia, sinar infrared ini juga tidak dapat menembus materi yang tembus pandang. Ini merupakan sifat-sifat alami dari cahaya. Cahaya infrared ini hanya dapat menembus benda yang permukaannya bening. Selanjutnya, sifat dari infrared ini adalah dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Sinar ini memang tidak dapat menembus benda yang tidak bening, tetapi radiasinya dapat dirasakan oleh semua benda dan dapat menembus apapun. Contoh komponen tersebut adalah lampu. Itu sebabnya banyak infrared yang diaplikasikan ke sinar lampu. Infrared termometer atau biasa disebut dengan termometer inframerah merupakan alat pengukuran yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik. Radiasi energi sinar inframerah diukur dan digambarkan dalam bentuk suhu. Menurut Wirya Dinata, termometer inframerah adalah termometer radiasi dengan respons spektralnya berada pada daerah panjang gelombang infrared. Misalnya pada daerah panjang gelombang 8-14 mikrometer. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, termometer inframerah mulai digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dipakai di rumah maupun oleh tenaga medis, karena termometer inframerah lebih cepat dan mudah saat digunakan untuk pengukuran suhu. Termometer inframerah menggunakan metode pengukuran suhu yang cepat, tepat, dan akurat tanpa menyentuh objek yang akan diukur suhunya.
Termometer inframerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing jika dibandingkan dengan termometer air raksa. Termometer inframerah bekerja dengan cara mendeteksi energi inframerah dan emisi yang dipancarkan oleh suatu objek dan diubah menjadi sinyal listrik yang dapat menunjukkan suhu suatu objek. Termometer inframerah adalah alat yang terdiri dari sebuah lensa yang fokus untuk mengumpulkan energi inframerah dari suatu objek ke alat pendeteksi. Alat pendeteksi akan mengonversi energi menjadi sebuah sinyal listrik, lalu akan diproses secara elektronik untuk mengetahui berapa suhu suatu objek. Radiasi inframerah ada dalam spektrum elektromagnetik pada panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak. Radiasi ini tidak dapat dilihat tapi dapat dideteksi. Objek-objek seperti hewan dan manusia yang membangkitkan panas akan membangkitkan radiasi inframerah. Objek-objek tersebut mengeluarkan radiasi dengan panjang gelombang 9,4 mikrometer. Pada masa sekarang ini, termometer inframerah menjadi alat yang paling sering ditemukan pada tempat-tempat umum. Termometer inframerah ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh masyarakat untuk memastikan apakah masyarakat tersebut sedang dalam kondisi yang kurang sehat atau tidak. Sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran, termometer inframerah mulai digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh tenaga medis maupun dipakai di rumah karena lebih cepat dan nyaman saat pengukuran suhu tubuh. Namun, selain termometer inframerah, terdapat termometer air raksa atau termometer biasa yang tidak dalam bentuk digital. Perbedaan dari termometer ini yaitu terletak pada derajat kesesuaian hasil suhu yang diukur. Derajat kesesuaian termometer inframerah dan termometer air raksa terhadap pengukuran suhu pada usia dewasa muda atau sekitar 18-22 tahun adalah kurang dari sedang. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis statistika uji Interclass Correlation Coefficient atau ICC for Absolute Agreement yang menunjukkan single measures sebesar 0,250 yang menunjukkan konsistensi kesesuaian antara kedua alat adalah kurang dari sedang, sesuai dengan interpretasi nilai ICC. Akan terdapat selisih hasil pengukuran antara termometer inframerah dan termometer air raksa. Pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer inframerah akan cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, kedua alat tersebut masih belum bisa dikatakan memiliki derajat kesesuaian sangat baik dan tidak dapat saling menggantikan dalam mengukur suhu tubuh. Perbedaan selisih hasil pengukuran dapat dipengaruhi oleh faktor mekanisme kerja alat yang berbeda dan lokasi pengukuran suhu tubuh. Lokasi pengukuran suhu tubuh yang paling akurat menggunakan termometer inframerah adalah frontalis, karena dapat mewakili suhu tubuh secara keseluruhan. Termometer infrared memiliki dua tipe, yaitu termometer industri dan termometer klinik. Termometer industri biasanya digunakan untuk mengukur suhu benda atau alat-alat manufaktur seperti panas air, mesin, AC atau pendingin ruangan, kolam renang, trafo, dan lain-lain. Tujuannya adalah memonitor suhu material cair guna menjaga kualitas pada proses manufaktur. Sedangkan termometer klinik digunakan untuk keperluan medis, salah satunya mengukur suhu tubuh makhluk hidup atau pasien yang sedang menjalani perawatan. Pada dasarnya, prinsipnya sama-sama mengukur suhu. Namun, ada perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam range termometer dan tingkat keakuratannya. Tingkat akurasi termometer industri berkisar pada 1,5 derajat Celcius, sedangkan akurasi termometer klinik punya tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu 0,2 derajat Celcius. Selain itu, range suhu antara termometer industri dan klinik juga berbeda. Jika termometer klinik bisa membaca suhu antara 32 hingga 42 derajat Celcius, termometer industri membaca suhu mulai dari minus 50 derajat Celcius hingga 380 derajat Celcius. Ditambah lagi termometer klinik memiliki keakuratan yang tinggi sehingga sangat cocok untuk mengukur sesuatu yang mendetail, suhu tubuh contohnya. Jika kita mengukur suhu tubuh menggunakan termometer industri, kemungkinan terjadi kesalahan pengukuran cukup besar karena range termometer ini luas dan ketelitiannya yang rendah. Mengapa range termometer klinik berbeda sangat jauh dengan termometer industri? Karena pada dasarnya, suhu normal orang dewasa adalah 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa termometer infrared ini
memudahkan dalam mengukur suhu tubuh, efisien, canggih, dan teliti. Hal ini disebabkan termometer infrared dapat digunakan dengan mudah karena tidak harus menyentuh objek. Selain itu, keakuratan dan presisi dari pengukuran tidak perlu diragukan.